Kalau nggak merantau ke Malaysia, mungkin saya juga belum bisa punya rumah. Kata siapa, bekerja di Malaysia dengan bekerja di Indonesia itu sama tak sama. Dan kabar bahagianya lagi, di Indonesia katanya warganya adalah yang paling bahagia sedunia. Benarkah itu semua? Tapi fakta dan kenyataannya berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channelnya Bang Toha. Kali ini ceritanya sembang-sembang sahabatku semua. Sebab tengah cuaca hujan ya. Jadi sudah beberapa hari ini di kampung halamannya Bang Toha, hujan hampir setiap pagi, sore, siang, malam. Alhamdulillah untuk cuaca dan keadaannya masih baik-baik saja. Cuman di sini ada kerusakan sedikit sahabatku semua, yang dimana jembatan pagarnya putus. Jadi agak berbahaya, ini pagarnya putus. Tapi kalau di sini hal biasa sahabatku semua, meskipun pagarnya putus, tidak ada segera perbaikan ya. Jadi terbiar begitu saja. Kalau di negara tetangga, misal kata jembatan seperti ini, itu segera pasti akan dilakukan perbaikan. Karena ini agak berbahaya. Tapi ini di Indonesia yang dimana kalau tidak ada orang yang masuk ke sini ataupun jembatannya nggak roboh, mungkin nggak akan dibangun-bangun. Jadi semalam banjir deras sahabatku semua, sampai pagar jembatannya roboh. Dan saya juga heran ya, penanganan di Indonesia ini memang agak lambat dalam bab soal urusan keamanan. Sebenarnya ini sangat berbahaya sahabatku semua. Ini menyangkut keselamatan. Tapi kalau di negara tetangga, misal kata benda seperti ini sudah roboh, pasti langsung segera diperbaiki. Entah itu perbaikan sementara ataupun langsung perbaikan total. Tapi kalau di sini harus menunggu lama untuk perbaikan. Apalagi itu cuma sekedar jembatan. Rumah yang roboh saja hampir terbawa hanyut banjir, itu pun juga tidak ada perbaikan. Contohnya rumah saya. Jadi rumah saya yang dulu itu berada di tepi sungai, dan untuk saat ini pun sekarang juga berada di tepi sungai. Ya mudah-mudahan banjirnya tidak besar. Kalau banjir besar, saya pun juga agak takut sahabatku semua. Yang dimana rumahnya Bang Toha ini ngam depan sungai betul-betul. Ya karena dulu cari tanah dengan harga yang murah. Sebab kalau beli tanah yang agak jauh daripada sungai, pada waktu tahun itu sekitar 80 jutaan. Sedangkan untuk mendapat uang 80 jutaan pada tahun itu agak sulit. Jadi terpaksa beli tanah yang dekat sungai. Baru beberapa bulan pulang daripada merantau di Malaysia, ada kabar baik sahabatku semua, yang dimana kata Pak Prabowo, Indonesia merupakan salah satu negara yang paling bahagia di dunia. Saya nggak tahu ya Pak Prabowo ini dapat survei dari mana. Fakta dan kenyataannya tidak seperti itu Pak. Kalau rakyat Indonesia paling bahagia sedunia, nggak mungkin Pak rakyat Indonesia sampai merantau ke negara orang, lebih-lebih ke negara tetangga Pak. Banyak loh Pak rakyat Indonesia itu merantau ke negara tetangga dengan cara yang salah juga banyak. Kadang-kadang mereka nekat ya. Nekat menjadi tenaga kerja ilegal di negara tetangga, banyak Pak jumlahnya. Kalau mereka di kampung bahagia Pak, nggak mungkin sampai melakukan tindakan yang kiranya melanggar hukum di negara orang. Itu jumlahnya banyak Pak. Mungkin fakta pahit seperti ini kadang-kadang sebagian netizen itu tidak mau menerima. Seolah-olah kita ini terpaling sempurna, kita ini terpaling bisa segalanya. Namun di sisi lain masih banyak orang-orang kita yang melakukan pelanggaran di negara orang, termasuk bekerja dengan secara ilegal. Dan itu bukan hanya terjadi di negara tetangga saja, mungkin di beberapa negara lain juga sama. Maka dari itu kenapa paspor Indonesia lemah? Ya karena banyak orang Indonesia melakukan pelanggaran di negara orang. Kok bisa-bisanya Pak Prabowo mengeklaim rakyat Indonesia adalah rakyat yang paling bahagia sedunia? Ya gimana sahabatku semua, kalau klaim seperti itu seolah-olah saya sebagai orang Indonesia itu nggak menerima. Nggak menerimanya itu kenapa ya? Fakta di lapangan itu nggak kenyataan. Masih banyak orang miskin di pelosok-pelosok desa. Masih banyak yang hidup dalam kekurangan.
Bahkan bantuan dari pemerintah sendiri saja untuk dibagikan kepada masyarakatnya saja, sampai-sampai rumahnya dikasih stiker bantuan orang miskin, dikasih cap orang miskin, dikasih logo orang miskin, padahal itu bantuan dari negara yang semestinya memang dibagikan untuk masyarakatnya. Tapi kenapa harus dikasih logo orang miskin? Sama saja itu kan ya dianggap kurang sopan ya, kurang beretika, kurang beradab. Itu uang rakyat Pak, yang dimana harus kembali kepada rakyat, bukan memberikan logo, oh ada tulisannya orang miskin penerima bantuan. Di negara lain itu nggak ada, cuma ada di Indonesia. Contohnya, nggak usah jauh-jauh lah, di negara tetangga. Negara tetangga itu banyak memberikan bantuan kepada masyarakatnya, termasuk rumah gratis, rumah hunian gratis. Di rumah hunian gratis itu juga tidak ada stiker, oh rumah untuk orang miskin, nggak ada. Bahkan bantuan-bantuan berupa uang ataupun bantuan-bantuan berupa barang-barang masak itu juga nggak ada stiker beras miskin, minyak miskin, itu nggak ada stiker seperti itu. Kalau bisa tolonglah stiker-stiker yang berbau-bau seolah-olah meremehkan orang miskin itu dihapuskan saja. Kalau memberikan bantuan ya berikan bantuan, tak perlu memberikan logo rumah orang yang diberikan bantuan tersebut dengan logo orang miskin. Kadang-kadang saya melihat hal seperti itu sangat miris ya. Padahal ini bantuan dari negara, yang dimana memang tugas negara itu mensejahterakan masyarakatnya. Tapi anehnya kalau di Indonesia, kalau nggak dikasih stiker itu katanya yang lain iri. Padahal kita bisa melihat sendiri kan, data-data mana yang miskin, mana yang kaya kan bisa dibedakan. Jadi kalau di negara tetangga, bantuan-bantuan daripada pemerintahannya itu tidak ada logo-logo yang dimana logo untuk orang miskin itu nggak ada. Ya mungkin Indonesia juga perlu mencontohinya juga ya dalam hal seperti ini. Terlihat sepele tapi sebenarnya sangat-sangat berpengaruh sahabatku semua. Yang dimana ketika penerima bantuan dikasih logo orang miskin, kasihan ya anak-anaknya, mentalnya pasti terganggu. Pasti nanti anak-anak akan berpikir, kok orang tua saya dikasih bantuan tapi kenapa harus dikasih stiker logo orang miskin gitu. Jadi seolah-olah justru apa ya, semacam memberikan bantuan tapi kesannya agak mengejek ya. Ini kalau dari segi pendapat pribadi saya sahabatku semua. Contohnya macam tongges seperti ini yang pakai kan bukan orang miskin saja Pak, yang pakai ini seluruh masyarakat Indonesia. Tapi kenapa harus dikasih tulisan khusus masyarakat miskin? Kenapa kok sampai-sampai memberikan tulisan khusus masyarakat miskin? Seolah-olah ini orang Indonesia miskin semua. Jadi saran saya untuk memberikan bantuan subsidi kepada masyarakat, gak usahlah dikasih tulisan khusus masyarakat miskin, nggak perlu dikasih subsidi ya kasih subsidi, karena itu sudah hak negara yang dimana mensejahterakan masyarakatnya, begitu Pak. Dan di sisi lain, kalau kita ngeklaim rakyat Indonesia paling bahagia, dari segi upah kerja saja kita kalah sama negara tetangga, sama Malaysia Pak, kita kalah segi upah kerja. Di Malaysia rata-rata upah kerjanya 6 jutaan lebih. Sedangkan kalau di Indonesia, di pelosok-pelosok kampung, satu bulannya loh Pak, dapatnya 2 jutaan lebih sedikit. Berbeda jauh ya dengan di negara tetangga. Dan alhamdulillah selama saya merantau di negara tetangga, bisa bangun rumah, alhamdulillah bersyukur. Terpaksa saya bercerita seperti ini bukan saya pamer atau sombong sahabat semua, tetapi biar sahabat-sahabat yang ada di kampung mungkin bisa terinspirasi, mana tahu ingin merantau. Dan kalau kita ingin perubahan, ya jelas-jelas kita harus keluar daripada kampung. Kalau kita duduk di kampung saja rasanya sulit untuk bisa istilahnya menginginkan sesuatu ya. Entah itu bisa beli rumah, entah itu bisa beli motor. Dengan catatan kalau merantau ke negara orang harus resmi, jangan sampai ilegal. Alhamdulillah, inilah suatu kebanggaan saya sendiri ya. Bukan saya sombong ataupun menunjuk-nunjuk, tapi ini merupakan salah satu bentuk rasa syukur saya
selama saya belasan tahun di Malaysia merantau, akhirnya bisa punya rumah hunian sendiri ya, meskipun rumahnya berada di tepi sungai dan sungainya juga cukup agak lumayan besar sahabatku semua. Kalau banjir, Bang Toha akan tunjukkan sekejap ya sungai di sini. Kalau banjir itu cukup lumayan ya, alirannya sangat deras. Mudah-mudahan banjirnya juga tidak begitu besar. Saat ini memang di kampung banjirnya cukup lumayan ya, tapi tidak sampai naik ke atas lah untuk airnya sahabatku semua. Butuh belasan tahun untuk bisa menggapai cita-cita bikin rumah sendiri. Alhamdulillah dengan merantau di negara tetangga, akhirnya segalanya bisa terwujud. Jadi alhamdulillah bersyukur sangat sahabatku semua, meskipun rumah saya berada di tepian sungai yang dimana memang agak cukup berbahaya juga, karena dulu beli tanah dengan harga murah-murah sahabatku semua. Pada saat itu harga tanahnya cuma sekitar 30 jutaan. Kalau diringgitkan ya sekitar berapa ya? Tidak ada 10.000 ringgit lah. Jadi 30 jutaan dapat tanah di sini, kemudian menabung sedikit demi sedikit. Akhirnya saya kumpulkan uangnya, bisa punya rumah impian. Alhamdulillah, dan banyak sahabat-sahabat daripada Malaysia yang mensupport. Alhamdulillah Bang Toha akhirnya bisa punya rumah, mendoakan saya yang terbaik, dan doa terbaik juga untuk sahabat-sahabatku yang daripada Malaysia. Semoga dipermudahkan segala urusannya. Nah, ini jembatannya memang agak bahaya sahabatku semua. Kalau ada mobil atau kereta yang lalu di sini, sebab pagarnya sudah putus, dan sungai di sini juga amat luas sahabatku semua, yang dimana sepanjang aliran sungai ini kalau hujan lebat sampai ke ujung sana. Nah, Bang Toha akan coba masuk ya ke dalam. Tahun lalu juga pernah banjir kata istrinya Bang Toha. Cuman kalau untuk saat ini banjirnya tidak sampai masuk ke jembatan lah, tidak sampai di atas jembatan. Jadi kalau kita beli tanah di Indonesia yang dekat-dekat dengan sungai seperti ini, harganya memang murah sangat. Tapi resikonya juga agak besar. Bisa-bisa tanahnya hilang terbawa arus sungai. Ini sungai sampailah ke atas di sini. Kalau untuk warga kampung di sini menggunakan air sumur sahabatku semua. Jadi seperti ini air sumur milik warga, menggunakan pump. Kalau di Malaysia kan air sungai diproses untuk dialirkan ke rumah-rumah warga. Jadi setelah bersih airnya dialirkan ke penduduk kampung. Tapi kalau di sini air mengalir terbiar saja sampai ke laut. Depan rumahnya Bang Toha itu sudah kebun sahabatku semua. Jadi di sini sungai besar. Alirannya cukup deras. Nah, di sini ada seperti empangan ya sahabatku semua. Empangannya juga cukup besar di sini sahabatku semua. Tapi kalau sudah penuh, seperti ini. Jadi rumahnya Bang Toha juga agak bahaya kalau banjir besar. Ini dia empangan yang ada di kampungnya Bang Toha. Sebenarnya ini juga dimanfaatkan untuk pertanian. Kalau untuk yang empangan atas ya, cuman kalau sudah penuh, jadinya dia akan turun ke bawah. Kalau untuk sampah-sampah di sini masih terkontrol sahabatku semua, tidak terlalu kotor. Baru kali ini Bang Toha bisa melihat suasana sungai di kampung halamannya, yang dimana belasan tahun merantau di Malaysia hampir tidak pernah melihat suasana banjir di sungai seperti ini ya. Sebab Bang Toha kalau musim hujan tahun lalu juga berada di Malaysia, tahunnya yang lalu juga berada di Malaysia. Jadi memang jarang-jarang sekali di kampung. Baru kali inilah
cuti yang cukup agak panjang di kampung halaman sendiri, yang dimana sudah hampir 4 bulan duduk di kampung. Dan saat ini di kampung tengah musim hujan. Jadi kalau tengah musim hujan seperti ini, kalau di kampung pekerjaan juga sulit sahabatku semua. Kalau tidak punya usaha sendiri, kalau jualan TOS pun juga cuti, sebab hujan-hujan tak ada yang beli. Di sisi lain saya juga tengah memikirkan konsep-konsep jualan air minum panas seperti yang ada di Malaysia. Dan mudah-mudahan nanti juga bisa saya terapkan di sini. Karena kalau kita hidup di kampung, itu harus bisa berdikari, berdiri di kaki sendiri. Jadi harus buat usaha sendiri. Kalaupun mencari pekerjaan itu agak susah. Dengan cuaca hujan-hujan seperti ini, kalau di kampung ya memang tidak ada pekerjaan. Sebab itu saya putuskan untuk menjadi seorang perantau supaya di kampung halaman bisa merubah ekonomi keluarga dan juga bisa bangun rumah impian. Kalau tinggal di kampung, hal yang paling utama di sini adalah punya rumah, sahabatku semua. Alhamdulillah, adik-adik saya juga merantau di Malaysia dan akhirnya pun juga bisa bangun rumah. Sangat bersyukurlah. Dan orang-orang di Malaysia pun juga sangat baik, orang-orang kampungnya. Kadang-kadang kita sering berselisih di media sosial, ya kan? Netizen Indonesia, netizen Malaysia, tapi itu hanya di media sosial saja. Selebihnya orang-orang di Malaysia juga sangat baik, ramah-tamah. Alhamdulillah saya punya bos pun juga sangat baik, seperti keluarga sendiri. Dan inilah hasilnya ketika saya merantau di negara tetangga belasan tahun, tapi alhamdulillah bisa bangun rumah impian, meskipun rumah impiannya dekat dengan sungai. Depan ini sudah jurang, jadi takut longsor. Bang Toha kasih tanam pisang, jadi ngam-ngam. Di sini Bang Toha kasih tanam-tanam biar dia tidak longsor, sahabat semua. Dan alhamdulillah pisangnya itu sudah berbuah 3 kali ya. Kemarin di sini, di sini. Jadi ini sebenarnya untuk penghalang longsor juga. Di sini juga ditanam pisang-pisang supaya tanahnya itu tidak terbawa ke bawah, sahabat semua, saat musim hujan seperti ini. Dan seperti inilah nuansa di kampungnya Bang Toha saat musim hujan. Dan banyak yang berkomentar juga, Bang, untuk membuat rumah di Indonesia sebenarnya membutuhkan biaya berapa? Kalau saya bangun rumah ini bertahap, sahabatku semua. Jadi sampai sampai bertahun-tahun tidak dibangun juga pernah. Jadi pada saat waktu itu saya kasih tapak dulu ya, pembinaan tapak. Jadi waktu pembinaan tapak saja sampai 4 tahun. Jadi 4 tahun menabung dulu, kemudian baru dilanjutkan untuk pasang batu. Ya namanya orang kecil, sahabatku semua, yang dimana semuanya itu butuh proses. 12 tahun baru bisa bikin rumah, tapi nggak apa-apa, alhamdulillah tetap saya syukuri. Banyak juga yang bertanya, Bang, rumahnya dikasih CCTV ya? Ini bukan CCTV, sahabatku semua, ini lampu. Jadi ini lampu emergency ya. Banyak yang salah paham, dikira rumahnya Bang Toha dikasih CCTV. Enggak, ini lampu emergency, sahabatku semua. Jadi bukan CCTV. Dan kalau di Indonesia, kalau misal kata bayar listrik itu menggunakan top up. Dan 1 bulan penggunaan top up saya bisa mencapai sekitar Rp500.000 atau sekitar 100 ringgit lebih ya, 115 ringgit lah. Jadi 1 bulan api 100 ringgit lebih, karena api di Indonesia cukup lumayan mahal, karena ini nggak subsidi, sahabatku semua. Jadi kalau yang subsidi pun apinya juga kecil, beda. Tapi kalau tidak yang subsidi, harganya memang cukup mahal untuk bayar bulan-bulanan, 500.000 lebih 1 bulannya. Jadi semoga ini juga bisa menjawab pertanyaan sahabat-sahabat daripada Malaysia kemarin yang belum saya jawab. Untuk bil api per bulan berapa, Bang? Ya per bulan 100 ringgit lebih.
Kalau di Malaysia, kira-kira berapa sahabat semua? Lebih murah atau lebih mahal? Coba tulis di kolom komentar. Bukan bermaksud saya menunjuk-nunjuk atau saya pamer atau saya sombong, enggak sahabatku semua. Tetapi ini merupakan salah satu hasil kerja keras saya selama saya bertahun-tahun merantau di Malaysia, jauh dari keluarga, jauh dari anak. Tapi setelah pulang kampung, alhamdulillah akhirnya bisa merasakan hasil jerih payah saya di negara tetangga. Dan terima kasih untuk orang-orang baik daripada Malaysia yang telah mensupport Bang Toha, dan terima kasih Malaysia yang dimana merupakan salah satu tempat mencari rezeki saya. Alhamdulillah akhirnya di kampung bisa merubah ekonomi keluarga saya. Menjadi seorang perantau bukan tidak nasionalis atau bukan tidak cinta kepada negara, tetapi menjadi seorang perantau sangatlah mulia, yang dimana tujuannya baik untuk keluarga dan juga untuk bangsa dan negara. Tahu nggak hasil yang didapatkan daripada perantau dari Indonesia yang bekerja di luar negara? Kalau uangnya dikirim ke Indonesia itu devisanya triliunan rupiah, tapi jarang terdengar di telinga masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.